Legenda batu ratapan angin Dieng. Kebetulan kita datang ke sini sore hari. Satu demi satu tangga kita lalui untuk mencapai batu ratapan angin. Harga tiket untuk masuk ke batu ratapan angin Dieng Rp15.000. Di sini ada satu legenda yang sangat menarik, yaitu legenda pohon jodoh. Pohon jodoh ini sangat melegenda karena ada satu kisah cinta terlarang yang menjadi sejarah dari batu ratapan angin Dieng. Bagaimana kisah sejarah batu ratapan angin yang telah melegenda turun menurun yang disampaikan dari rakyat terdahulu ke generasi di bawahnya? Mungkin secara sejarah batu ratapan angin memiliki banyak versi cerita yang berbeda-beda. Namun saat ini batu ratapan angin menjadi salah satu lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Sebelum jauh kita membahas batu ratapan angin Dieng. Tempat ini berada di atas wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon yang pastinya nanti akan kita lihat dari batu ratapan angin. Pemandangan kedua telaga dan berbagai fasilitas di kawasan wisata ini menjadi spot foto yang sangat instagramable. Nama batu pandang ratapan angin berasal dari sebuah cerita yang berkembang di masyarakat. Legenda tempat wisata dengan pemandangan alam yang sangat indah ini berkaitan dengan kisah cinta pangeran, putri, dan prajurit. Berikut adalah kisah atau legenda yang mendasari penamaan batu pandang ratapan angin. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran dan putri yang menjalin cinta di kerajaan Dieng. Mereka saling mencintai dan dicintai oleh rakyat. Suatu hari sang pangeran harus pergi jauh untuk menuntut ilmu sebagai bekal pewaris tahta. Putri yang harus berpisah dengan pangeran terus-menerus murung di depan jendela. Tanpa sadar, ada seorang prajurit yang memperhatikan wajah murung putri yang tetap cantik. Alih-alih menjaga jarak dengan kekasih pangeran, prajurit itu mendekati putri untuk menghiburnya. Memang mulanya hanya bertujuan untuk menghibur, namun seiring meningkatnya pertemuan mereka, posisi pangeran tergeser oleh sang prajurit di hati sang putri. Prajurit dan putri kini menjalin kisah kasih. Kisah cinta terlarang ini menjadi perbincangan di kalangan rakyat. Pada sebuah kesempatan, prajurit mengajak putri ke suatu tempat. Tempat itu agak tinggi dan melewati pepohonan. "Kemana kau akan membawaku pergi, wahai prajurit?" tanya putri penasaran. "Bersabarlah putri, di atas sana ada pemandangan yang sangat indah seperti kecantikanmu," jawab prajurit sambil menggenggam tangan putri. Sampailah mereka ke tempat tujuan. Udara dari tempat itu sangat segar, apalagi pemandangan alamnya. Dari tempat mereka, putri dapat melihat
mempesona Telaga Warna dan Telaga Pengilon dengan sangat jelas. Di balik kebahagiaan putri dan prajurit, mereka tidak tahu bahwa pangeran telah kembali. Pangeran sedang menuju ke tempat mereka berdua berada. Kemudian berita yang tersebar di kalangan rakyat benar adanya. Apa hanya sebesar ini cintamu padaku putri? Tanya sang pangeran. Putri yang tertangkap basah sedang berkhianat dengan sang prajurit kaget. Ia terus meminta maaf kepada sang pangeran sambil menangis. Sementara itu, prajurit yang tidak terima kekasihnya dibentak-bentak hingga menangis, menyelip ke belakang pangeran sambil mengeluarkan sebilah pisau. Pangeran sadar tepat pada waktunya dan langsung menangkis pisau prajurit. Pangeran yang patah hati menjadi semakin marah karena peristiwa ini. Dan kita dengarkan dulu cerita dari sang penjaga di pohon jodoh. Penjaga pohon jodoh. Cerita dulu ini cerita tentang cara orang-orang tua dahulu. Ya banyak bercerita tentang namanya pohon jodoh itu dulu memang tempat untuk bermunajat atau berdoa. Salah satu yang mungkin dari salah satu bagian dari 1000 salah. Itu orang Dieng dulu memang tempatnya untuk berdoa. Begitu dia selesai berdoa, dia terus mengambil air di danau Telaga Pengilon. Dia kembali ke sini lagi. Ya salah satunya yang menjadi bukti salah satu yaitu memang dari salah satu 1000 bukit yang ada di Dieng. Puncak tertinggi di ratapan angin namanya pohon jodoh. Ya ini dulu memang sebelum dibuat tangga kayak gini memang dulu ada yang pernah naik tapi tidak bisa turun soalnya memang belum difasilitasi dengan anak tangga tersebut. Makanya memang ada ini Pak dan inilah yang namanya pohon jodoh di para pengunjung yang datang dari cerita khususnya ratapan sang penghuni di lagi ke pohon jodoh area di ratapan angin Dieng. Dari sini sang pangeran melihat Telaga Warna dan Pengilon sambil meratap. Maka dinamakanlah ratapan angin. Dan ternyata sang prajurit dan sang putri tetap berjodoh. Mereka dirubah oleh sang pangeran menjadi 2 batu ini. Satu batu tadi pendek itu putri, dan batu yang besar tadi adalah sang prajurit. Dan pangeran selalu menatap Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari area ini, mengenang cintanya dengan sang putri. Dan inilah cerita dari batu ratapan angin Dieng. Nah, setelah kita mendengar cerita itu, bahwa di sini sangat melegenda sekali ya. Baik cerita dari generasi ke generasi maupun cerita dari penghuni tadi ya, yang menjaga dari batu ratapan angin Dieng, bahwa memang sang prajurit begitu ya, yang awalnya selalu mengambil air dari Telaga Pengilon, Telaga Warna,
kemudian bertapa di area pohon jodoh tadi, dan akhirnya sang prajurit menemukan jodoh, yaitu sang putri. Awalnya sang prajurit ingin menghibur dan putri terasa terhibur. Akhirnya mereka berjodoh. Dan inilah senja di kawasan Batu Pandang Ratapan Angin Dieng. Keren ya guys ya. Jadi kalau kalian kebetulan nih pas ke Dieng, ayo mampir ke Batu Ratapan Angin. Banyak kisah melegenda dan pastinya sangat bagus sekali lokasi di area ini, sangat indah. Bebatuannya, kisahnya, kemudian pepohonannya, dan akhirnya kita menuju ke titik nol Dieng yang sekarang menjadi lebih indah sekali. Seperti ini, nanti kalian bisa menikmati titik nol di sore hari, kemudian juga bisa menikmati tulisan Dieng yang keren seperti ini, bercahaya nan indah. Sampai ketemu.